Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Sistem Informasi Manajemen. Di video pertama ini kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan apa itu Sistem Informasi Manajemen dan kenapa kita membutuhkan Sistem Informasi Manajemen. Jadi seperti yang sama-sama sudah kita ketahui bahwa di dunia ini ada begitu banyak sekali data dan sumber informasi yang tersedia, mulai data diri kita yang terpampang di akun Facebook, data lagu-lagu yang sering kita dengarkan ada di Spotify, kemudian hingga data-data keuangan atau perusahaan yang ada di Bursa Efek. Jadi data-data tersebut semakin hari semakin banyak dan meningkat jumlahnya seiring dengan perkembangan teknologi. Jadi data-data itu ada yang bermanfaat bagi perusahaan, ada juga yang tidak. Oleh sebab itu kita perlu merancang sebuah sistem yang bisa menyajikan data-data tersebut menjadi sebuah informasi yang memiliki nilai manfaat dan dapat mempermudah kita dalam mengambil keputusan atau membuat sebuah kebijakan. Jadi baik, kita mulai saja untuk perkuliahan pertama kita. Pertama-tama kita akan lihat dulu apa pengertian dari sistem informasi manajemen. Ada begitu banyak pengertian dari sistem informasi manajemen itu sendiri pada buku-buku atau literatur yang sudah disampaikan oleh para ahli. Tetapi secara garis besar kita dapat mendefinisikan sistem informasi sebagai berikut. Jadi sistem informasi itu adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen dalam sebuah organisasi. Jadi di sini ada saya kasih tanda warna kuning. Ini adalah kata kunci dari pengertian sistem informasi manajemen itu sendiri. Jadi ada sistem, kemudian ada informasi, ada pengambilan keputusan dan kegiatan manajemen dalam sebuah organisasi. Jadi kenapa kita harus belajar sistem informasi manajemen? Karena sistem informasi manajemen itu sendiri, yang pertama manfaatnya itu adalah kita bisa mendapatkan informasi dengan lebih cepat dan akurat. Jadi kalau perusahaan kita memiliki sebuah sistem informasi yang baik, maka data-data yang ada di luar itu akan lebih mudah dan lebih cepat untuk diproses menjadi informasi bagi kita. Nah, kemudian alasan kedua kenapa kita butuh sistem informasi manajemen adalah untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan-keputusan yang efektif dan akurat. Tentu keputusan-keputusan ini dibuat berdasarkan informasi yang sudah kita olah tadi dari data-data yang kita dapat. Nah, jadi kalau kita membuat keputusan tanpa berdasarkan data, maka keputusan atau kebijakan yang kita buat itu berpotensi untuk terjadi kesalahan. Nah, jadi kita sebenarnya bermasalah A, tapi kita membuat kebijakan B, akhirnya permasalahan tetap ada. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita membuat kebijakan tidak berdasarkan data yang terjadi di lapangan, atau datanya benar tapi kita salah dalam mengkonversinya menjadi sebuah informasi. Nah, sekarang kita akan lihat pengertian sistem terlebih dahulu ya. Jadi sistem itu adalah seperangkat unsur atau elemen yang saling terkait dan terintegrasi untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi kata kuncinya di sini adalah seperangkat unsur atau elemen yang saling berkait. Nah, itu namanya sistem. Ini pada contoh ini adalah gambar sistem komputer. Jadi di dalam komputer itu supaya kita bisa memanfaatkan sistem ini dengan baik, maka kita perlu perangkat-perangkat yang saling terintegrasi. Kita butuh monitor untuk menampilkan data, kita butuh CPU untuk memproses data, kemudian kita butuh mouse dan keyboard untuk menginput data, dan kita butuh printer untuk menghasilkan laporan atau mencetak laporan dari informasi-informasi yang sudah kita proses itu tadi.
Nah, itu namanya sistem. Jadi di dalam tubuh kita juga ada namanya sistem. Ada sistem pencernaan, ada sistem pernapasan, jadi ada sistem panca indera, ya kan? Jadi mereka itu semua saling berintegrasi, saling berkoordinasi untuk mengerjakan suatu tujuan atau suatu pekerjaan. Begitu juga dalam sistem informasi manajemen. Oke, jadi itu adalah pengertian sistem. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang dimaksud dengan informasi itu sendiri. Jadi, informasi di sini adalah hasil dari pengolahan data yang sudah bisa kita cerna atau sudah bisa kita manfaatkan. Jadi kan kalau kita lihat diagram di sini, aktivitas atau fakta-fakta di lapangan yang kita kerjakan, misalnya menginput, kemudian menjual barang, membeli barang, itu kita catat akan menjadi sebuah data. Data itu kemudian kita olah sedemikian rupa menggunakan sebuah sistem sehingga bisa menghasilkan sebuah informasi yang lebih bermanfaat dan bisa kita jadikan acuan atau dasar untuk membuat sebuah keputusan. Nah, di sini saya punya contoh. Di sini misalnya adalah data penjualan mobil misalnya. Data penjualan mobil harian di dealer A atau dealer Honda lah misalnya ya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa tanggal 1 untuk jenis mobil manual itu dari pembelinya dari pihak perusahaan terjual sebanyak 15 unit. Kemudian tanggal 2 Februari untuk jenis Matic itu pembelinya dari pribadi jumlahnya 4 unit. Begitu seterusnya ya. Nah, ini adalah data. Data ini hasil dari aktivitas atau fakta yang terjadi di lapangan. Jadi setiap kali kita jual, kita input, seperti itu ya. Tapi data ini masih belum bisa memberikan gambaran seperti apa kebijakan kita ke depan. Maka harus kita proses menjadi sebuah informasi yang lebih bermanfaat. Nah, jadi di sini kita buat data tersebut, kita konversi menjadi dalam bentuk diagram. Nah, seperti ini ya. Jadi di diagram ini langsung kelihatan bahwa ternyata pelanggan dari perusahaan itu cenderung lebih menyukai mobil dengan tipe manual. Sementara pelanggan-pelanggan pribadi atau perorangan itu cenderung lebih menyukai mobil-mobil dengan tipe Matic. Nah, jadi di sini kita berdasarkan informasi ini kita bisa mengambil kebijakan, oh ternyata kita kalau mau promosi ke perusahaan kita harus perbanyak promosi mobil-mobil dengan tipe manual. Jadi karena mereka lebih suka menggunakan mobil-mobil dengan tipe manual. Sementara kalau kita mau promosi ke pelanggan-pelanggan perorangan, kita lebih banyak menonjolkan mobil-mobil kita atau produk-produk kita dari jenis mobil Matic karena mereka cenderung lebih menyukai mobil-mobil Matic. Nah, inilah manfaat dari informasi itu tadi. Kalau ini tidak ada atau data ini tidak ada, apalagi informasi tidak tersedia, maka kita bisa saja salah dalam mengambil kebijakan. Misalnya di perusahaan kita malah jualan mobil manual, mobil Matic. Sementara di pembeli persorangan kita malah jual mobil manual. Akibatnya apa? Akibatnya penjualan jadi tidak bagus. Karena salah dalam pengambilan kebijakan. Jadi inilah salah satu pentingnya kenapa kita harus belajar sebuah sistem informasi ya. Nah, jadi informasi-informasi ini kita olah dalam sebuah sistem. Itu ada yang masih menggunakan sistem manual dan ada yang sudah terkomputerisasi. Nah, jadi kalau ada yang lihat masih ada perusahaan itu banyak sekali, atau perusahaan atau institusi ya biasanya ini ya, masih banyak sekali rak-rak atau lemari-lemari yang berisi apa ini namanya, map ya. Nah, Outnel. Jadi ini Outnel ini berisi data-data institusi tersebut. Ada data karyawan, data ini disimpan di dalam Outnel seperti ini.
Nah, disusun rapi di dalam sebuah ruangan yang biasa kita sebut sebagai ruangan arsip. Nah, ini adalah data. Ini berarti mereka masih menggunakan sistem informasi manual. Nah, jadi kalau mereka butuh data, mereka datang ke ruangan ini untuk mencari data, kemudian data tersebut mereka olah menjadi informasi. Nah, informasi itu yang mereka jadikan sebagai dasar untuk membuat kebijakan. Sementara seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini, nah di sini kebanyakan perusahaan-perusahaan juga sudah mulai menerapkan teknologi ke dalam pengelolaan sistem informasi mereka. Nah, biasanya sudah di dalam komputer ya. Ada yang menggunakan laptop, ada yang menggunakan jaringan lokal, ada yang sudah menggunakan website dan lain sebagainya. Oke, kita akan lihat dulu seperti apa sih sistem atau proses yang terjadi pada sistem informasi manajemen dengan sistem manual. Jadi kalau dalam sistem informasi yang masih menggunakan manual, jadi di sini orang itu dia membuat data, membuat aktivitas, kemudian menghasilkan data tersebut dimasukkan ke dalam filing system. Ini yang ruang arsip tadi ya. Nah, dari ruang arsip tadi kemudian dihasilkan sebuah laporan. Jadi laporannya pun biasanya masih manual ya. Nah, masih harus ditulis-tulis dan lain sebagainya. Jadi ini yang terjadi pada sistem informasi manual. Sementara kalau sistem informasi yang sudah menggunakan komputerisasi, jadi kita hanya berganti media saja. Prosesnya masih sama, tapi medianya sudah berganti dari yang tadinya menggunakan ruang arsip yang besar, yang masih menggunakan banyak kertas. Nah, sekarang sudah berganti menggunakan teknologi, sudah berganti menjadi software ya. Nah, makanya sering muncul istilah-istilah di perusahaan yang namanya paperless. Jadi kebijakan paperless ini adalah kebijakan di perusahaan di mana mereka mengurangi penggunaan kertas. Jadi segala sesuatu sudah berbentuk digital. Ada yang dalam bentuk data PDF, JPEG untuk gambar-gambar ya kan. Nah, kan kalian juga sudah merasakan ya bagaimana sejak pandemi ini kita sudah mengurangi penggunaan kertas. Sebagian jadi kirim tugas sudah tidak lagi ditulis, tapi dikirim lewat email. Nah, itu semuanya adalah kebijakan-kebijakan yang sifatnya paperless. Jadi mengurangi penggunaan kertas dalam aktivitas. Untuk sistem informasi manual dan komputerisasi ini masing-masing masih memiliki kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita lihat dulu dari segi sistem informasi manual dulu ya. Jadi sistem informasi manual ini keuntungannya yang pertama adalah dia tentu lebih murah, lebih mudah ya kan, lebih murah, lebih mudah. Nah, jadi karena ya yang kita butuhkan, kita tidak butuh perangkat-perangkat komputer yang mahal dan lain sebagainya. Kita cukup butuh buku album mungkin ya, kertas-kertas. Nah, kemudian yang berikutnya dia lebih fleksibel. Kenapa lebih fleksibel? Jadi seperti ini. Lebih fleksibel itu karena yang mengerjakan langsung orangnya, bukan sebuah sistem ya. Jadi yang mengerjakan langsung orang atau usernya. Kadang masih ada kebijakan-kebijakan yang bisa ditolerir. Berbeda dengan sistem komputer. Kalau yang sistem terkomputerisasi, dia sudah jelas kalau tidak A ya tidak boleh. Hanya ada A dan B. Sementara kalau sistem informasi manual, nah ini biasanya sifatnya lebih subjektif. Jadi kadang contohlah penilaian ya. Penilaian kita menginput nilai. Dosen, wah ini anaknya ini kayaknya rajin gitu ya. Nah, saya tambah-tambahlah sedikit gitu ya, atau saya rubah nilainya dan lain sebagainya. Masih mudah kita untuk rubah, untuk dimodifikasi. Berbeda kalau sistem informasinya sudah tersistem, nah maksudnya sudah mapan. Jadi untuk mengubah satu sistem itu repot karena akan mempengaruhi sistem-sistem yang lain. Nah, jadi ini adalah keuntungan menggunakan sistem informasi manual. Namun kelemahannya adalah yang pertama tentu akan makan waktu karena harus dikerjakan oleh orangnya. Bayangkan kalau kita harus menulis data pelanggan itu sebanyak 1000 orang.
kita harus tulis satu persatu dan lain sebagainya. Nah, ya kan? Kemudian yang berikutnya kelemahannya adalah data itu bisa saja menjadi kurang akurat. Kurang akurat di sini misalnya karena sangat mengandalkan pengolahan oleh manusia atau usernya, maka bisa saja ada faktor-faktor misalnya dia sudah capek atau dia lagi tidak fokus, sehingga data yang diinput atau data yang dimasukkan menjadi salah atau keliru, sehingga menghasilkan informasi yang kurang akurat. Misalnya ada yang menulis SMA Negeri 1 Palu. Nah, sementara di input yang berikutnya dia karena sudah capek dia tinggal tulis SMAN 1. Ada juga yang tulis cuma SMA 1. Nah, jadi akibatnya data itu menjadi bias ya, sehingga menghasilkan informasi nanti yang kurang akurat. Kemudian kelemahan yang berikutnya adalah ini ada celah keamanan di situ. Jadi misalnya gini, ini biasanya data-data ini kan kalau sistem manual disimpan di dalam sebuah ruangan arsip ya misalnya. Nah, kita tahu sendiri di kita itu sistem keamanannya masih belum begitu bagus, sehingga bisa saja ada orang-orang yang mungkin tidak berkepentingan yang bisa masuk atau mengakses ruangan tersebut. Ya, dia masuk ke dalam ruang arsip, mungkin dia mengambil satu arsip atau beberapa data, kita tidak tahu. Nah, makanya ada namanya celah keamanan. Belum lagi kalau faktor-faktor resiko misalnya terjadi banjir atau kebakaran, sehingga data-data yang tersimpan di dalam ruang arsip itu bisa saja hilang. Sering kan kita lihat ada data-data yang dimusnahkan ya. Nah, kemudian yang berikutnya sistem informasi manual ini kurang praktis untuk digunakan. Ya, karena itu tadi dia makan waktu ya. Nah, kurang praktis ini misalnya gini, kita mau memiliki data yang sama di dua departemen, misalnya departemen sumber daya manusia yang mencatat data karyawan, dia punya data karyawan dan lain sebagainya. Kemudian data tersebut ingin juga digunakan oleh departemen keuangan untuk menentukan gaji karyawan. Akibatnya terpaksa kita harus menyalin lagi data itu. Kita harus punya dua data, entah itu di fotokopi kemudian atau ditulis lagi. Jadinya kurang praktis ya. Nah, akibatnya data jadi menumpuk. Itu yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya lagi kelemahan dari sistem informasi manual, yaitu cenderung terjadi inkonsistensi data seperti yang saya contohkan tadi. Nah, ada nama orang misalnya disingkat karena sudah capek penulisnya, atau ada nama sekolah, ada yang ditulis panjang, ada yang cuma disingkat dan lain sebagainya, sehingga data menjadi tidak konsisten. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sistem informasi manual ini biasanya tidak memiliki backup. Ya, datanya itu cuma satu. Jadi begitu data itu hilang atau rusak, maka datanya hilang. Nah, kalau disimpan di dalam ruangan arsip, kemudian ruang arsipnya terbakar, ya semua data yang ada di situ biasanya hilang karena tidak memiliki backupan. Nah, itu adalah kelemahan dari sistem informasi yang masih manual ya. Nah, sekarang kita lihat sistem informasi yang sudah terkomputerisasi. Jadi, sistem informasi yang sudah terkomputerisasi di sini ada beberapa keuntungannya. Yang pertama, tentunya dia lebih cepat dalam memproses data ya. Jadi misalnya kita menggunakan Microsoft Office Word, kemudian menggunakan fitur mail merge, kita membuat surat itu cukup membuat satu template surat, bisa membuat surat untuk lebih dari 100 orang sekaligus. Atau kita mau mengirimkan email, nah kita cukup copy menjadi 10, 20, 30 dan seterusnya dengan sangat cepat. Tidak perlu lagi digandakan, tidak perlu diapakan ya. Nah, itu keuntungan yang pertama. Kemudian yang berikutnya tentu datanya lebih akurat karena sudah tersistem, jadi kesalahan itu bisa diminimalisir. Kemudian keuntungan yang berikutnya dengan sistem informasi komputerisasi adalah
tingkat keamanannya biasanya jauh lebih baik karena datanya berbentuk digital ya. Nah, biasanya sudah dilindungi dengan password atau enkripsi sehingga data menjadi lebih aman. Kalau komputernya terbakar misalnya atau gedungnya terbakar, datanya biasanya sudah ada disimpan di dalam Google Drive, jadi ada disimpan di cloud ya. Nah, jadi bisa diakses dari mana saja tanpa harus terikat pada suatu perangkat. Nah, kemudian yang berikutnya lebih praktis dalam menduplikasi data. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya divisi lain membutuhkan data A, maka data tersebut ya tinggal di copy aja, di copy, Ctrl C, copy ke dalam flash disk tersebut dikasih ke divisi B, dia bisa ambil sudah, jadi lebih mudah ya. Nah, lebih simple. Kemudian sistem informasi yang menggunakan komputerisasi ini juga biasanya memiliki sistem backup. Jadi kita bisa punya backupan, ada yang membackupnya ke dalam Google Drive. Misalnya kalian punya HP nih, ya kalian punya foto-foto di handphone, supaya takut biar tidak hilang, disimpan atau di backup ke dalam Google Drive. Jadi sewaktu-waktu apabila HP kalian hilang, data-data tersebut masih tersimpan di Google Drive. Jadi ada sistem backupnya. Kemudian tentu lebih mudah untuk diakses. Kalau yang manual tadi kan kita harus datang dulu ke ruang arsip, kita cari-cari yang mana arsipnya di antara tumpukan-tumpukan sekian banyak. Nah, kalau yang menggunakan komputerisasi ya kita tinggal search saja mana data yang kita inginkan, bisa dengan mudah kita temukan. Itu keuntungannya kalau menggunakan sistem informasi yang berbasis komputerisasi. Kemudian tentu memiliki kelemahan juga. Kelemahannya di sini tentu lebih mahal. Semakin canggih dan semakin kompleks sistem informasinya, tentu membutuhkan perangkat-perangkat yang lebih banyak dan perangkat-perangkat yang tentunya harganya lebih mahal. Ya kan? Nah, bisa dibedakan, ada yang mungkin perusahaan yang sudah komputerisasi tapi masih menggunakan server lokal. Jadi dia cukup beli satu unit komputer server, disimpan di dalam sebuah ruangan, datanya semua tersimpan ke situ. Ada juga perusahaan yang sudah sifatnya sudah multinasional, sudah ada di mana-mana. Nah, dia sudah bisa mengakses dari mana saja. Jadi dia terpaksa harus menyewa hosting, ya, harus menyewa hosting di internet sehingga bisa diakses dari mana saja. Akibatnya tentu membutuhkan biaya lebih lagi. Kemudian yang berikutnya, sistem informasi komputerisasi ini karena menggunakan perangkat komputer, jadi dia ini akan sangat bergantung pada teknologi. Jadi misalnya tiba-tiba jaringan bermasalah, nah akibatnya data tidak bisa diakses. Data tidak bisa diakses sampai dengan jaringan kembali pulih. Jadi kalau jaringan sudah pulih kembali, baru bisa data kembali diakses. Jadi selama jaringan internet belum bisa difungsikan, berarti selama itu juga data belum bisa kita akses. Nah, itu sebabnya kita sangat bergantung pada teknologi kalau menggunakan sistem informasi computerized. Yang berikutnya lebih berpotensi untuk terjadi fraud. Nah, fraud di sini adalah kecurangan ya. Namanya data digital itu mudah sekali bukan mudah sekali ya. Jadi cenderung berpotensi untuk diutak-atik. Nah, untuk dimanipulasi. Ada yang bisa diganti-ganti sedikit angkanya dan lain sebagainya ya. Nah, kalian sudah biasanya sering mempraktekkan biasanya kalau kumpul tugas ya kan. Nah, jadi data-data yang sifatnya digital ini cenderung lebih berpotensi untuk terjadi fraud. Makanya ya tidak salah juga kalau ada dosen yang menyuruh kalian untuk membuat tugas tulis tangan. Karena kalau disuruh kumpul tugas yang berbentuk digital, biasanya kan cuma di copy paste ya. Copy paste ganti nama sudah bisa terjadi. Nah, itu yang disebut lebih berpotensi untuk terjadi fraud. Oke. Jadi untuk pertemuan pertama kita ini aja dulu. Jadi saya hanya memberikan sedikit pengantar mengenai apa itu sistem informasi manajemen. Nah, untuk tugasnya, jadi
Sekarang saya akan berikan kalian tugas. Tugasnya adalah kalian mencari contoh sistem informasi yang ada di perusahaan ya. Nah, contoh sistem informasi yang ada di perusahaan. Kemudian kalian tentukan sistem informasinya itu lebih bagusnya menggunakan sistem informasi manual atau komputerisasi. Setelah itu kalian berikan alasannya kenapa. Saya kasih contoh satu ya. Misalnya pada perusahaan yang memiliki cabang banyak di Indonesia ini ada namanya data penjualan secara nasional. Nah, data penjualan secara nasional ini berisi informasi-informasi mengenai penjualan produk dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, berbagai jenis produk. Kemudian data tersebut bisa diakses dari mana saja. Nah, apalagi contohnya misalnya satu lagi saya kasih contoh ya, nanti kalian cari contoh yang lain, misalnya sistem informasi penjualan tiket pesawat Traveloka ya. Jadi setiap user bisa melihat jadwal penerbangan, mengetahui berapa harga tiketnya, berapa kursi yang tersedia, ya kan? Nah, jadi dia berarti menggunakan sistem informasi manajemen yang sudah terkomputerisasi. Pihak Traveloka bekerja sama dengan pihak maskapai untuk menampilkan informasi penerbangan yang tersedia. Itu contoh. Nanti kalian buat sendiri. Berikan saya sebuah contoh. Jadi satu aja contoh sistem informasi yang kalian ketahui. Kalian jelaskan dia menggunakan sistem informasi manual atau komputerisasi. Kemudian kalian berikan alasan sebaiknya sistem informasi tersebut, atau apa alasannya kenapa sistem informasi tersebut harus manual, atau apa alasannya kenapa sistem informasi tersebut harus terkomputerisasi, harus global ya. Jadi nanti tugasnya kalian ketik di dalam Microsoft Office Word ya, kalian jelaskan di situ, kemudian kalian upload ke dalam Google Classroom. Nanti saya akan buat soalnya juga di Google Classroom. Silahkan nanti dicek. Oke, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Kalau ada nanti yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, boleh nanti kalian komentari langsung di kelas Google Classroom-nya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.